Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita masuk ke bab dinamika fluida, yang mana tujuannya nanti adalah untuk menganalisa dan mengaplikasikan persamaan Bernoulli atau Bernoulli equation dalam menentukan salah satu sifat atau properti fluida, yaitu tekanan. Kira-kira begitu. Di subbab yang pertama, sebelum saya jelaskan subbab yang pertama, jadi di dalam materi ini saya bagi menjadi beberapa subbab, yang mana salah satu kriteria dari pemahaman kalian adalah kalian bisa menjawab pertanyaan yang sudah saya berikan di dalam slide ini. Kalau misalnya kalian bisa menjawab itu, berarti kalian memang sudah paham betul dengan materi pada section ini gitu. Jadi pertama, di subbab ini saya mulai dengan pertanyaan, what is the definition of streamline? Ya, hal yang penting dalam fluida adalah streamline. Di bab 2.1 ini adalah mechanical analysis atau analisa mekanika, ya. Karena kita mekanika fluida, berarti kita menggunakan alat mekanik untuk menganalisa fluida. Alat mekanik itu apa? Ya Newton gitu ya, hukum-hukum Newton. Jadi kita menganalisa menggunakan hukum Newton pada daerah streamline yang searah dan berseberangan dengan streamline. Jadi arah dari streamline ada arah yang searah, ada yang 90 derajat gitu. Kira-kira begitu. Nah, apa itu streamline ya? Streamline ini adalah arah aliran, bisa dikatakan sebagai arah aliran. Di dalam gambar 3.1 ini ada gambar A dan B. Gambar A itu adalah gambar bidang XZ yang menunjukkan arah aliran fluida gitu. Arah aliran fluida ini ditunjukkan dalam gambar 3.1a dengan simbol panah ya. Simbol panah ini merupakan simbol dari arah streamline gitu. Jadi kalian harus ingat-ingat streamline ya. Ini adalah terminologi yang penting yang harus kalian tahu di dalam fluida. Jadi arah fluida itu mengalir, itulah disebut dengan streamline. Lalu apa yang disebut dengan arah streamline yang searah dengan streamline dan normal terhadap streamline? Nah, ini dijelaskan pada gambar 3B. Kita anggap arah streamline-nya adalah ditunjukkan dengan garis panah, gambar panah. Maka arah yang searah dengan streamline ya arah tersebut gitu ya, yang dinotasikan dengan simbol S. Ini adalah arah yang searah dengan streamline. Kemudian arah yang normal terhadap streamline itu didefinisikan sebagai arah yang membentuk 90 derajat dari arah streamline. Jadi kalau arah streamline-nya ke sana, maka arah normalnya adalah ke atas gitu, membentuk 90 derajat dari arah streamline. Itulah yang disebut dengan arah normal atau dinotasikan dengan simbol N gitu. Nah, kedua arah inilah yaitu arah yang searah dengan streamline dan arah yang normal terhadap streamline,
itulah yang akan kita analisa menggunakan hukum Newton, begitu. Kecepatannya, analisa kecepatannya, tekanannya gitu ya. Nah, nanti menggunakan hukum Newton, dan hukum Newton itu akan diturunkan. Hukum Newton yang kita pakai ada hukum Newton kedua, yaitu sigma F sama dengan M kali A, karena hukum ini digunakan untuk benda-benda yang bergerak gitu ya. Nah, dari hukum Newton ini kita akan turunkan menjadi Bernoulli equation. Bagaimana penurunannya ini akan saya jelaskan pada video yang terpisah dengan ini. Jadi itu completely physical analysis atau analisa fisika, penurunan rumus, bagaimana menurunkan hukum Newton ke Bernoulli, itu akan saya jelaskan di dalam video terpisah. Dan ini saya hanya menjelaskan physical interpretation atau interpretasi fisis dari penerapan hukum Bernoulli. Gitu. Oke, itu jadi ini dalam slide ini kalian harus paham tentang arah streamline atau S dan arah normal terhadap streamline. Jadi dua itu. Oke, ini saya hapus dulu. Baik, saya lanjutkan. Dari kedua arah itu, yaitu arah streamline dan normal terhadap streamline, itu ada kecepatan pada masing-masing arah. Percepatan pada arah streamline atau percepatan fluida pada arah streamline itu disebut dengan AS, dan percepatan fluida pada arah normal terhadap streamline itu disebut dengan AN. Jadi ketika fluida mengalir gini ya ke arah streamline ya, ini fluida bergerak dengan percepatan AS pada arah tersebut. Kemudian pada arah yang normal terhadap streamline itu juga ada percepatan fluida yang disebut dengan AN atau percepatan arah normal terhadap streamline. Dari variasi kedua besaran AS dan AN ini atau kedua percepatan ini, inilah yang menentukan bentuk dari streamline gitu ya. Jadi karena variasi kedua percepatan tersebut, maka ada beberapa bentuk streamline yang possible dihasilkan oleh suatu fluida. Nah, ada beberapa the possible directions yang dihasilkan oleh fluida gitu ya. Ada yang lurus ini. Nah, yang lurus ini berarti percepatan pada arah streamline itu sama dengan pada arah normal, sama dengan 0 dan seterusnya. Lalu apakah yang menyebabkan percepatan AN dan AS ini berbeda ya? Tentunya adalah karena total force atau total gaya yang bekerja pada fluida gitu. Jadi kenapa percepatannya berbeda, dan karena percepatannya berbeda maka akan menghasilkan arah streamline yang berbeda, tentunya dipengaruhi oleh gaya-gaya yang bekerja pada fluida tersebut. Nah, apa saja gaya yang mungkin bisa dikenai pada fluida? Nah, itu akan kita bahas di slide selanjutnya ya. Jadi kita mulai dengan pertanyaan, what are the possible forces acting to the fluid particles? Gaya apa saja yang mungkin dikenai pada fluida gitu ya. Tentu kalian sudah pernah mendengar tentang gaya gitu ya. Ada ditarik, didorong, kemudian gaya gravitasi, gaya listrik gitu ya. Nah, itu semua adalah the possible forces atau
gaya-gaya yang mungkin dikenai pada fluida, yaitu gaya-gaya yang dari lingkungan gitu ya. Setidaknya ada beberapa gaya yang perlu kalian pahami definisinya dalam mekanika fluida ini. Yang pertama adalah pressure force dan yang kedua adalah gravitational force. Dua ini itu adalah yang pasti ada di dalam fluida. Yang gaya-gaya lain bisa jadi tidak ada gitu ya. Kenapa gravitational force itu pasti ada? Ya karena kita di bumi ini ya, di alam semesta ini pasti dipengaruhi oleh gravitasi. Jadi segala apapun yang ada di alam semesta pasti dipengaruhi oleh gravitasi. Maka gaya karena gravitasi itu pasti ada. Jadi gravitational force ini pasti ada mengenai pada fluida. Yang pada gambar 3.2 itu dinotasikan dengan F2, F3 dan F4. Ini adalah gaya karena dipengaruhi oleh gravitasi pada arah yang berbeda-beda gitu ya. Kemudian yang kedua adalah pressure force. Nah, pressure force ini sebenarnya bukan alamiah ada di alam semesta ya. Pressure force adalah gaya karena tekanan gitu. Jadi fluida ditekan ya. Tekanan itu ya bisa jadi dipukul oleh orang gitu ya, atau bisa jadi didorong gitu, dan bisa juga karena tekanan udara dari lingkungan gitu. Jadi itu adalah yang dimaksud dengan definisi dengan pressure force. Jadi gaya karena tekanan, bisa tekanan udara yang ada dan berbeda tempat itu akan memiliki tekanan udara yang berbeda ya. Kemudian bisa jadi karena memang didorong, misalnya ada piston gitu ya, didorong pada suatu fluida, mengenai pada fluida. Nah itu juga termasuk pada pressure force. Nah, tekanan itulah, pressure force itulah yang menyebabkan fluida ini mengalir gitu ya. Jadi ada pressure force dan gravitational force yang itu pasti ada pada fluida. Tadi mungkin kalian sempat bertanya gitu, pressure force itu pasti ada pada fluida. Ya karena fluida itu tidak mungkin mengalir tanpa ada tekanan dari luar. Misalnya tidak ditekan oleh orang pun ya, itu kan mungkin ada tekanan karena perbedaan tekanan udara dari luar. Nah itu yang menyebabkan fluidanya bergerak ya. Jadi kalau fluida sudah bergerak itu pasti ada pressure force karena ada gaya yang menekan dia. Nah setelah dia mengalir gitu ya, bergerak, tentunya juga dipengaruhi oleh gaya gravitasi. Kemudian ada gaya lain yang bisa jadi tidak ada di dalam fluida, yaitu viscous force. Ini adalah gaya karena viskositas atau kekentalan fluida. Jadi ada fluida yang kita anggap tidak kental gitu, sehingga kita mengabaikan gaya akibat kekentalan fluida, atau disebut dengan viscous force. Kemudian ada juga surface tension force. Surface tension force ini adalah gaya karena bersentuhan dengan suatu permukaan gitu. Nah, ini bisa jadi kita tidak anggap karena kita anggap fluidanya mengalir itu licin terhadap permukaan gitu. Jadi surface tensionnya ini dianggap tidak ada gitu ya. Jadi selain pressure force dan gravitational force, ada beberapa gaya yang mungkin ada pada fluida, yaitu viscous force dan surface tension force gitu. Nah di dalam analisa Bernoulli ya, analisa menurunkan persamaan Bernoulli menggunakan hukum Newton, kita mengabaikan atau membuat itu negligible. Itu viscous force dan surface tension force itu kita anggap tidak ada ya. Jadi kita anggap fluidanya itu inviscid atau
tidak kekentalannya 0 gitu ya, tidak kental, misal air gitu ya. Jadi invisit atau kekentalannya diabaikan, dan juga kita anggap alirannya itu licin atau surface tensionnya 0 gitu, licin terhadap permukaan yang dialiri gitu ya. Jadi itulah anggapan kita, asumsi kita terhadap fluida Bernoulli ya, fluida yang memenuhi hukum Bernoulli. Jadi itu syaratnya. Oke, kemudian selain beberapa gaya yang ada pada fluida, kalian juga harus paham tentang arah dari gaya tersebut gitu ya. Yang pasti mempengaruhi suatu benda termasuk fluida itu adalah gravitational force atau gaya gravitasi dengan arah menuju pusat gravitasi. Kita anggap arahnya ke bawah gitu ya. Kemudian pressure force ini dituliskan atau disimbolkan dengan F1. Nah, F1 ini adalah gaya tekan yang menekan fluida ya. Ada yang ditekan dari arah kiri, juga ada yang menekan dari arah kanan, yang saya notasikan dengan F5 ya. Ada F1 dan F5, ini adalah gaya tekan terhadap fluida gitu ya. Bisa jadi ditekan orang, bisa jadi karena tekanan udara dari luar gitu kan. Jadi seperti itu. Kemudian bagaimana kalau tidak fluida itu tertutup gitu ya, tidak terbuka ya, tertutup dalam pipa, tertutup gitu, terisolasi gitu ya, tidak terbuka terhadap tekanan luar ya, berarti pressure force-nya tidak ada gitu. Jadi pressure force-nya itu tidak ada gitu ya. Nah, kalau seperti itu dalam tertutup, nanti kita akan ada hukum lain bukan Bernoulli yang disebut dengan kontinuitas nanti ya. Jadi seperti itu. Jadi F1 dan F5 atau pressure force ini pasti ada pada fluida jika memang fluidanya itu terbuka gitu ya. Kemudian selain itu ada F4, F2, F3 yang mana ini adalah gaya yang ditimbulkan karena gravitasi gitu ya. Gaya yang searah dengan gravitasi ya, itu adalah F3 ya, yang searah dengan arah gravitasi. F3 ini rumusnya adalah gaya berat sebenarnya. Gaya berat karena gravitasi yaitu sebesar dengan M kali G, massa benda kali dengan G. Itu adalah gaya berat adalah bentuk gaya karena gravitasi gitu ya. Dan F4 dan F3 ini apa gitu ya. Karena nanti kita itu tidak cuma fokus terhadap gaya yang bekerja pada arah normal, pada arah yang searah dengan streamline. Yang searah dengan streamline ini kan berarti F1 dan F5 ya, karena streamline-nya ke sana gitu ya. Nah, tapi juga ada gaya yang searah dengan normal terhadap streamline gitu. Nah, oleh karena itu kita harus merubah F3 ini yang mana arahnya ke bawah itu harus kita rubah, refleksikan terhadap arah streamline, yang mana arah streamline ini kan ini ya. Nah, gitu, arah normal terhadap streamline gitu. Jadi kita harus merefleksikan F3 ke dalam arah normal terhadap streamline, sehingga kita punya F4 mungkin ini saya salah menotasikan ya. Jadi F4 dan F2 ya. F4 dan F2 ini
sama-sama gaya yang menekan, karena kalau kita lihat arahnya gitu ya. Nanti ini saya perbaiki jadi F2, jadi yang gravitational force itu hanya F3 gitu ya. Kemudian yang F2 dan F4 ini adalah sama, ini adalah pressure force, gaya yang menekan gitu ya. Jadi ada tekanan udara kan gitu, ada tekanan udara dari luar, dari arah atas. Jadi fluida ini ditekan dalam segala arah, kiri kanan atas bawah gitu. Jadi F1, F2, F4 dan F5 ini adalah pressure force, dan gravitational force itu adalah F3. Oke, jadi itu adalah gaya-gaya yang bekerja pada fluida karena gravitasi dan karena tekanan. Oke. Karena ada dua arah, maka kita akan menganalisa kecepatan dan percepatannya itu pada kedua arah tersebut. Pertama kita akan menganalisa yang searah dulu terhadap streamline gitu ya. Asumsinya adalah in a flowing fluid atau pada fluida yang bergerak, the pressure varies from one location to another. Jika ada fluida yang bergerak searah dengan streamline gitu. Misal arah streamline-nya adalah ke sana gitu ya. Ada fluida yang bergerak pada arah streamline tertentu, maka yang berubah dari fluida selama pergerakan itu adalah tekanan. Jadi dalam bahasa matematis, tekanan P itu adalah fungsi S dan N. Yang mana S itu kan aliran ke arah streamline, dan normal dan N itu adalah arah normal terhadap streamline. Jadi tekanan pada kedua posisi ini itu berbeda. Jadi misalnya di posisi ini dan posisi ini, posisi 1 dan posisi 2 itu P-nya berbeda. Ada P1 dan P2. Begitu juga yang normal terhadap streamline. Normal terhadap streamline berarti arah ini. Misalkan saya punya fluida gitu ya. Fluida mengalir gini gitu ya. Jadi di posisi ini dan posisi ini itu berbeda tekanannya. Begitupun juga di posisi yang bawah dan posisi atas, fluida yang di daerah situ lokasinya itu tekanannya pun berbeda. Nah, itulah dinotasikan dengan bahasa matematis P, tekanan, yang mana tekanan itu adalah fungsi S dan N. Kalau S-nya itu lokasinya berbeda, N-nya lokasinya berbeda, itu akan menghasilkan tekanan yang berbeda. Jadi itu adalah asumsinya. Nah, dari situ kita menurunkan menggunakan hukum Newton sehingga menghasilkan persamaan gerak dari fluida yang kemudian bisa kita turunkan lagi menjadi persamaan Bernoulli. Nah, ini adalah persamaan Bernoulli, persamaan 3.7. Ini adalah satu persamaan penting yang harus kalian pahami makna fisiknya. Bagaimana menurunkan persamaan ini nanti akan saya sediakan pada video yang terpisah. Karena itu murni fisika banget ya. Oke. Kemudian P. Nah, ini adalah persamaan Bernoulli pada arah streamline. Karena nanti akan ada persamaan Bernoulli pada arah yang normal terhadap streamline. Jadi ini adalah persamaan Bernoulli yang searah dengan streamline. Jadi untuk lokasi fluida yang searah dengan streamline itu kita menggunakan persamaan ini. Yang mana kemudian ada juga persamaan yang normal terhadap streamline atau across the streamline. Nah, ini menggunakan persamaan yang berbeda. Ini sama-sama persamaan Bernoulli, tapi yang ini digunakan untuk yang arah normal terhadap streamline. Jadi ada dua persamaan Bernoulli ya yang harus kalian pahami, yaitu Bernoulli yang searah dengan streamline dan normal terhadap streamline. Oke. Nah, untuk
memahami lebih dalam lagi apa yang dimaksud dengan searah, kapan kita menggunakan persamaan Bernoulli yang searah dengan streamline dan persamaan Bernoulli yang normal terhadap streamline. Jadi ini digambarkan physical interpretasinya atau interpretasi fisisnya, digambarkan bahwa arah streamline ini yang searah dengan panah, ya. Kalau lokasi fluida itu di daerah sini, misal di sini, di sini, di sini, di sini, kita mau melihat berapakah perbedaan tekanan pada posisi 1 dan posisi 2, yang mana posisi 1 dan posisi 2 ini searah dengan streamline, maka kita menggunakan hukum Bernoulli pada searah dengan streamline. Tapi kalau misalnya kita mau melihat, ini kan sebenarnya arahnya aja, fluidanya kan besar ya. Gini kan fluidanya sebenarnya. Kita mau melihat misalnya bagaimanakah perbedaan tekanan antara posisi ini dan posisi 3 dan posisi 4. Nah, kita lihat bahwa posisi 3 dan 4 ini normal terhadap streamline arahnya, ya kan? Jadi ketika kita mau membandingkan dua titik dan mau mencari perbedaan tekanan dari kedua titik tersebut, ya mana titik tersebut pada arah normal terhadap streamline, yaitu maka kita gunakan persamaan yang normal terhadap streamline. Jadi itu kira-kira interpretasi fisis dari persamaan Bernoulli yang searah dan normal terhadap streamline gitu. Oke, baik, kita lanjutkan pada video selanjutnya.